Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan cabai rawit ya. Cabai rawit ori saya berusia itu 157 hari setelah tanam. Ini memasuki fase buah kedua, sudah mulai kelihatan buahnya di fase buah kedua. Nah, kondisi tanaman saya seperti ini. Tuh. Buahnya sudah mulai kelihatan kembali ya. Kemarin kan sudah kelihatan jarang banget habis ya, sekarang sudah mulai kelihatan kembali. Sudah mulai kelihatan lebat. Nah, ini buah-buah yang baru ini. Nah, ini kan kalau dilihat dari sini. Nah, ini kan tunasnya dulu sampai sini. Nah, terus keluar tunas lagi dan sekarang berbuah. Ini buah-buah yang baru, ini fase buah kedua. Seperti itu. Nah, untuk kondisi tanaman yang seperti ini hendaknya kita lakukan pemberian nutrisi yang cukup. Baik itu melalui kocor maupun spray, terserah. Atau dua-duanya itu juga bagus, seperti itu ya. Nah, untuk buahnya. Dan bunganya, untuk bunganya ini sorry ya, kena sinar matahari jadi agak silau. Bunganya saya rasa lebat banget. Tuh. Oke. Kalau fase seperti ini sudah saya tekankan berkali-kali dari awal ya, dari awal memasuki buah kedua. Cukupi nutrisi untuk merangsang tunas baru yang dulu itu sama bunga-bunga supaya berbuah lebat. Ini ada yang terkena lalat buah. Nah, ini lalat buah ini. Seperti itu. Nah, ini untuk bunganya seperti ini. Lebat ya, walaupun daunnya ini agak keriting, memang ada beberapa yang terserang keriting. Ini daun yang agak keriting seperti ini. Ini itu keriting. Nah, ini yang normal seperti ini. Ini normal ini. Atau ini juga normal. Nah, pada kesempatan kali ini di mana tanaman saya ini sudah membutuhkan nutrisi atau unsur untuk merangsang pembungaan atau pembuahan, di mana unsur atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk fase generatif atau fase berbunga dan berbuah itu yang memiliki kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi. Ini ada yang terkena antraknosa ini. Ini tanaman ini memang dari awal terkena antraknosa. Saya petik aja. Nah, ini. Saya ulangi, unsur atau nutrisi yang kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalian ketika fasenya seperti ini, kalian bisa kocor menggunakan pupuk yang memiliki kalium dan fosfatnya tinggi seperti MKP, itu bagus. Atau KNO itu memang kalium sama nitrogen tapi kaliumnya itu tinggi. Itu juga bagus untuk fase-fase seperti ini. Bisa kalian kocorkan atau kalian semprotkan. Kalau semisal untuk KNO, untuk disemprotkan, saya rekomendasikan itu yang berbentuk kristal, jangan yang pril, karena yang pril itu susah larut dalam air. Kalau saya pribadi untuk yang pril itu untuk pengocoran, yang kristal itu untuk penyepraian. Oke. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita seperti itu ya. Fosfat dan kalium tinggi. Atau kalian kalau semisal penyepraian biar nggak ribet, kalian bisa menggunakan pupuk booster buah, pupuk perangsang bunga dan buah. Itu ada khusus di toko pertanian. Nah, di mana pupuk itu nutrisinya malah lebih lengkap. Ada NPK, kandungannya sekian lah ya. Nanti di kemasan juga ada keterangannya dan unsur-unsur mikro lainnya seperti itu. Oke. Nah, untuk tanaman saya seperti ini, saya akan memberikan nutrisi ya. Nutrisi yang akan saya berikan itu, saya akan memberikan pupuk perangsang buah dan bunga. Dan juga melakukan nanti di mix dengan
insektisida dan fungisida seperti itu, seperti biasa. Nah sekarang seperti itu, sudah mulai kelihatan lebat kembali. Nah seperti apa pupuk yang saya gunakan? Kita langsung saja menuju ke TKP, karena seperti biasa saya akan melakukan pengoplosan itu di rumah ya, karena di sini nggak ada air. Jadi saya akan melakukannya di rumah, oke? Namun sebelum saya tunjukkan pupuk apa yang saya gunakan dan pestisida yang saya gunakan, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol merah di bawah, pastikan di subscribe ya, dan jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penyebaran kali ini saya menggunakan pupuk perangsang bunga dan buah ya. Nah, pupuk ini sangat bagus untuk merangsang keluarnya bunga dan terbentuknya bunga menjadi buah, supaya buah cabai kita itu lebih maksimal. Nah, pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk Gandasil B. Gandasil B ya, sebenarnya Gandasil itu ada dua. Yang pertama Gandasil D, di mana D itu untuk daun, dan Gandasil B di mana B itu untuk buah. Nah, pupuk ini sangat cocok untuk fase vegetatif atau tanaman mulai berbunga ya. Mulai berbunga itu dipacu dengan pupuk ini hasilnya nanti akan maksimal. Seperti itu. Nah, karena dalam kandungan pupuk ini termasuk lengkap ya. Termasuk lengkap. Nah, di mana nitrogennya itu ada 6%, fosfor itu 20%, dan apa itu? Kaliumnya itu 30%. Seperti itu ya. Selain unsur makro, itu di sini juga ada beberapa unsur mikro. Nah, dilengkapi dengan unsur gitu, magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, dan seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin, lactoflavin, dan nicotineo acid amidnya, seperti itu. Nah, intinya dalam pembungaan itu kan kita membutuhkan unsur di mana nitrogennya itu jangan terlalu tinggi. Yang tinggi itu fosfat dan kaliumnya. Nah, ini kan di sini tertera bahwasanya fosfatnya itu 20%, kaliumnya 30%, sedangkan nitrogennya itu cuma 6%. Maka pupuk ini sangat bagus untuk pembungaan. Kalian juga bisa menggunakan pupuk lain. Bisa juga menggunakan pupuk lain yang kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi. Saya juga biasanya menggunakan MKP. Saya menggunakan MKP dan Gandasil ini rolling ya. Ini supaya pembungaannya itu bisa maksimal, karena untuk fase buah kedua itu biasanya bunganya rawan rontok yang disebabkan kekurangan unsur salah satunya. Soalnya untuk bunga rontok itu banyak penyebabnya, seperti itu ya. Untuk pupuk Gandasil B di sini itu harganya segini itu 37.000. Ini 500 gram. Nah, saya tekankan sekali lagi, ketika fase tanaman kalian memasuki fase pembungaan atau fase generatif ya, fase generatif di mana tanaman sudah mulai keluar bunga, gunakan pupuk yang mengandung fosfat dan kaliumnya tinggi seperti MKP dan yang lain-lain, seperti itu ya. Atau juga kalian bisa menggunakan pupuk perangsang buah dan bunga. Salah satunya ini pupuk perangsang bunga dan buah itu salah satunya Gandasil B, atau bisa diistilahkan ini booster buah ya. Ada juga pupuk-pupuk lain seperti Topsil B. Kalau di sini ada Kilat, ada Gromor. Nah, kebetulan saya menggunakan Gandasil B. Seperti itu ya. Nah, untuk dosis per tangkinya di sini ini manfaatnya banyak tuh. Gandasil B mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Udah jelas keterangannya ya. Nah, untuk dosisnya
itu sebanyak 10-30 gram per 10 liter air dengan interval 8-10 hari sekali tergantung kondisi tanamannya. Dapat dicampur dengan pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Contoh pestisida yang bersifat alkalis itu ya kayak apa ya? Yang jelas ini jangan sampai dicampur dengan kalsium ya. Oke, untuk dosisnya tadi sudah diterangkan di bungkusnya 8-10 gram. Karena tangki saya itu 16 liter, saya akan menggunakan ini 2 sendok. 1 2. Aduk-aduk dulu, pastikan larut. Seperti itu ya. Nah, karena pupuk ini kan tadi dijelaskan bisa dicampur dengan pestisida, saya juga akan menggunakan fungisida. Fungisidanya saya akan menggunakan ini ya. Ini karena ini tak masukin nanti. Ini nanti 2 sendok juga. Dan saya menggunakan insektisida ini. Sagri M7, di mana bahan aktifnya itu klorfenapir dan asefat. Karena kondisi tanaman saya itu beberapa udah ada yang mulai terserang ulat ya. Ulat baru berdatangan kembali dan ada juga beberapa yang terserang lalat buah lagi. Sudah saya jelaskan, insektisida ini bagus untuk mengatasi ulat dan lalat buah karena asefatnya itu bisa mengatasi ulat dan baunya itu bisa mengatasi lalat buah. Klorfenapirnya juga bisa, seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi, untuk penyempraian kali ini saya menggunakan ganda silbe itu 2 sendok. Dan fungisidanya itu ya klorotalonil saya 2 sendok. Dan ini nanti 10 ml per tangki. Jangan lupa nanti kasih perekat. Ini perekatnya ya, seperti biasa. Oke, seperti itu cara penyempraian saya. Langsung lanjut ke penyempraian.